Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ruhul Amin. Pada hari ini saya akan membahas pertemuan 3 yang berjudul model data. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan 1 itu tentang konsep dasar dari database, ya. Yang kedua, pertemuan kedua itu juga kita belajar tentang arsitektur dari sistem database-nya, ya. Terus apa itu DBMS juga kita pelajari. Pada pertemuan 3 kita belajar yang namanya model, ya, model data atau bentuk-bentuk dari data. Pengertian dari model data sebenarnya adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi atau dalam sebuah perusahaan, ya. Jadi apa ya, menghubungkan, ya, menerangkan atau menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar data, ya. Karena bisa saja antara satu data dengan data yang lain itu memiliki keterkaitan, ya. Contoh misalnya data dosen dengan data mahasiswa. Ya, dosen mengajar mahasiswa kan, ya di sini berarti ada keterkaitannya. Atau yang lebih tepatnya sebenarnya adalah dosen dengan ini mata kuliah, ya. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, di situ ada keterkaitannya. Terus jenis-jenis model data itu ada yang berbentuk objek dan ada yang berdasarkan record, ya. Model data berdasarkan objek dan ada model data berdasarkan record. Untuk yang kita bahas yang pertama adalah model data yang berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, ya. Kita lihat dulu pertemuan pertama apa itu entitas. Silakan dibuka lagi. Entitas itu bisa apa ya? Bisa benda, ya, bisa konsep, bisa metode. Yang bisa dibedakan antara entitas objek yang satu dengan objek yang lainnya, ya. Kalau manusia contohnya dosen, mahasiswa, ya, yang sering saya contohkan. Terus model data berbasis objek itu terdiri dari model keterhubungan entitas atau yang kita sebut nanti ER model. Yang kedua model berorientasi objek atau object oriented model. Dan yang ketiga adalah model data semantik, semantik data model. Yang keempat adalah model data fungsional atau fungsional data model. Model keterhubungan entitas atau ER model merupakan model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Paling populer, paling banyak digunakan, ya, di sini. Jadi biasanya untuk menghubungkan keterkaitan atau relasi antar data itu banyak menggunakan ER model, ya, atau ERD kita sebutnya, ya. ER model di sini adalah model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Jadi hubungan antar data itu digambarkan, ya, menggunakan ER model. Jadi dalam bentuk kondisi nyatanya seperti apa, kita gambarkan dalam bentuk ER model. Terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek tersebut. Objek tadi, ya, objek dosen memiliki relasi dengan objek mata kuliah, ya. Karena apa tadi? Dosen mengajar mata kuliah. Atau kalau dalam penjualan ada apa ya?
pelanggan dengan barang. Pelanggan melakukan transaksi ya. Nah, transaksi di dalam transaksi ada barangnya. Nah, di situ, kita gambarkan dalam ER model juga ya. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu pertama kita harus tahu entitas, yang kedua relasi, ya. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut. Jadi entitas itu punya atribut, relasi juga punya atribut nantinya ya. Entitas, contoh dosen ya, atributnya apa? Nomor induk dosen, nama, alamat, nomor handphone, dan sebagainya. Relasi begitu juga ya. Misalnya relasi itu biasanya dibentuk oleh kata kerja nanti. Dosen mengajar mata kuliah. Mengajar memiliki atribut atau properti. Misalnya jam, kelas. Nah, itu bisa dijadikan properti dari atau atribut dari mengajar ya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang harus kita pahami ketika nanti kita menggunakan ER model atau ERD ya. Model model entity relationship yang berisi komponen himpunan entitas, relasi yang dilengkapi atribut-atribut dapat digambarkan menggunakan diagram entity relationship atau yang kita sebut dengan diagram ER. Ada nyebutnya ER diagram, diagram ER, sama saja ya, dibalik aja. Yang pertama adalah simbol persegi panjang. Ya. Simbol persegi panjang apa maksudnya di sini? Menyatakan himpunan entitas. Jadi kalau kita mau menggambarkan entitas, jangan sampai salah. Simbol yang kita sepakati yaitu simbol persegi panjang. Yang kedua, ada simbol apa ini? Belah ketupat ya. Belah ketupat itu adalah menunjukkan himpunan relasi atau hubungan ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan hubungan antar entitas, kita menggunakan simbol ini, ya, simbol yang kedua ini, atau kita sebut himpunan relasi. Yang ketiga, yaitu adalah simbol atribut, elip ya bentuknya ya, oval ya sebutnya. Menyatakan atribut, dia menyatakan atribut ya. Nanti juga kita menggunakan atribut di garis bawahi. Itu berarti atribut kunci atau atribut key ya. Nah, nanti ada contohnya. Nah, ini adalah simbol-simbol dasar ya yang sering digunakan. Entitas, relasi, atribut, dan menghubungkan antar entitas, entitas dengan relasi, relasi dengan entitas. Itu kita pakai penghubung atau garis seperti ini. Garisnya tidak punya panah ya, tidak punya panah. Penghubung atau link kita sebutnya. Nah, itu. Jadi tolong dipahami, jangan sampai salah ya. Ketika kita ingin menyatakan itu relasi, tapi gambarnya persegi panjang, itu disalahkan nanti. Ketika kita ingin menyatakan entitas, tapi gambarnya relasi, nah itu jangan sampai ketukar. Jadi tolong dipahami, masing-masing simbol itu ada maksud tertentu ya, atau ada artinya. Diagram ER di sini adalah kardinalitas, relasi atau mapping kardinalitis ya, cardinality ya sebutnya juga, yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Jadi kita bisa menggambarkan keterkaitan atau keterhubungan antar entitas. Yang pertama adalah relasi atau hubungan one to one. Ya, kita sebutnya one to one. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut relasi satu ke satu. Yang kedua, relasi satu ke banyak atau kita lebih dikenal nanti one to many. Ya. Dan yang ketiga yaitu ada relasi banyak ke banyak, many to many. Nah, jadi ada tiga ya, jangan sampai salah. One to one, satu ke satu. Yang kedua adalah one to many, dan yang ketiga adalah many to many. Ya. Satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak. Nah, ini contoh dari contoh relasi one to one. Ya.
Ada entitas dosen, ada entitas jurusan. Dosen itu memiliki atribut nama dosen, alamat dosen. Nah, cuma kalau saya sih lebih setujunya kalau dosen itu mempunyai key atributnya adalah nomor induk dosen, jangan nama dosen ya. Nanti kalau nama takutnya ada yang sama. Dia mengepalai ya relasinya. Apa hubungan antara dosen dengan jurusan? Dosen itu mengepalai satu jurusan. Ya. Satu dosen mengepalai satu jurusan. Atau kalau dibaca terbalik, sama saja. Satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Sehingga kita bisa menggambarkan dalam bentuk relasi one to one. Ya. Nah, yang kedua ada entitas jurusan. Memiliki primary key atau kunci atribut yaitu kode jurusan. Dan yang kedua adalah atributnya nama jurusan. Dan yang ketiga saya punya relasi mengepalai ya. Mengepalai punya atribut nama dosennya, kode jurusan. Nah, jika kita perhatikan di sini eh, dalam bentuk dunia nyatanya kan seperti ini. Satu jurusan itu dikepalai oleh satu kajur kita sebutnya atau kepala jurusan ya. Kajur itu sebenarnya adalah dosen. Ya, itu. Ya. Kajur itu adalah sebenarnya dosen. Jadi bisa digambarkan satu dosen mengepalai satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Sedangkan di sini ini adalah apa ya? Atribut kunci namanya, foreign key. Kalau kita nanti mengenal primary key dan foreign key. Kalau primary key itu adalah kunci utama dalam satu tabel atau entitas, sedangkan foreign key itu adalah kunci tamu, ya, mengacu ke referensi ke tabel lain. Ya. Contoh yang kedua adalah one to many. Caranya gimana? Dosen dengan mata kuliah. Satu dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kalau lebih dari satu kita sudah katakan many ya. Satu dosen atau bisa bacanya seperti ini. Satu dosen mengajar satu atau beberapa mata kuliah. Nah, itu ya. Misalnya seperti saya mengajar sistem basis data, terus mengajar etika profesi misalnya ya. Nah, itu berarti kan lebih dari satu mata kuliah. Berarti kita menggambarkannya satu dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Dibaca terbalik dari kuliah ke dosen misalnya satu atau beberapa kuliah itu diajar oleh satu dosen. Ya, misalnya etika profesi dan sistem basis data itu diajar oleh saya. Sehingga kita lihat, saya punya entitas dosen, dan yang kedua saya punya entitas kuliah. Entitas dosen dan entitas kuliah itu dihubungkan oleh relasi. Relasinya namanya apa? Mengajar. Dosen punya atribut nama dosen dan alamat dosen. Mengajar punya atribut nama dosen, kode kuliah, waktu, dan ruang. Sedangkan kuliah punya atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semesternya. Oke, itu ya. Jadi ini contoh dari yang one to many. Ya. Pak, contoh lain misalnya ya. Contoh lain, satu dosen bisa memiliki satu atau beberapa kendaraan. Nah, itu bisa. Berarti one to many ya hubungannya. Saya punya entitas apa? Dosen, saya punya entitas kendaraan. Kendaraan disebut entitas, ya, karena dia objek yang bisa dibedakan. Ya. Karena setiap kendaraan itu punya yang namanya nomor kendaraan yang bisa membedakannya ya. Nah itu. Jadi dalam dunia nyata kita pahami dulu, baru kita gambarkan, kita skemakan ke dalam bentuk relasi. Ya.
Apakah relasinya itu one to one, apakah relasinya itu one to many ya. Sedangkan yang ketiga yaitu relasi dari many to many. Satu mahasiswa, cara bacanya seperti ini. Saya punya entitas mahasiswa, saya punya entitas kuliah. Ya, apa hubungannya atau relasinya? Mahasiswa mengambil atau mempelajari mata kuliah. Satu mahasiswa mempelajari satu atau beberapa mata kuliah. Dan satu mata kuliah dipelajari oleh satu atau beberapa mahasiswa. Sehingga hubungannya adalah many to many. Jadi tolong diingat ya, saya ulangi kembali. Satu mahasiswa mempelajari satu atau beberapa mata kuliah. Dan satu kuliah dipelajari oleh satu atau beberapa mahasiswa. Contoh, si A ya, dia mengambil mata kuliah di semester ini sistem basis data dan praktikum basis data, atau contoh mata kuliah lainnya misalnya sistem basis data dan eh, web programming. Nah, berarti kan lebih dari satu, kita sebutkan many. Dan satu kuliah, misalnya seperti sistem basis data, dipelajari oleh satu atau beberapa mahasiswa. Kenapa? Yang mengikuti mata kuliah sistem basis data itu misalnya 10 orang, 15 orang, itu lebih dari satu. Kita sebut dengan many. Sehingga muncullah relasi many to many. Ya. Contoh lain yang many to many, misalnya transaksi dengan barang. Ya. Saya punya entitas transaksi, saya punya entitas barang. Dalam satu transaksi itu bisa memiliki satu atau beberapa barang. Dan dalam satu barang itu bisa dimiliki oleh satu atau beberapa transaksi. Contoh, begini, ketika seseorang pelanggan melakukan transaksi membeli, ketika dia melakukan transaksi berarti dia bisa lebih dari satu barang ya. Misalnya dia beli sandal jepit, gula, kopi. Berarti kan lebih ya, lebih dari satu barang. Dan sebaliknya, sandal jepit ya itu bisa dibeli oleh lebih dari satu pelanggan ya. Nah, itu sehingga nanti hubungannya adalah many to many ya. Atau banyak ke banyak. Biasanya gambarkannya end to end. Ada yang menggambarkan M to N ya, many to many ya, banyak ke banyak ya. Jadi itu ya. Nah, pokoknya Anda lihat dalam konsep dunia nyata digambarkan ke R model. Contoh lain nih, misalnya dosen dengan kuliah sudah ya. Terus contoh dosen ya tadi dosen dengan kendaraan sudah. Terus apa mahasiswa dengan mata kuliah juga sudah ya. Oke, nah itu contoh-contoh ya. Nanti bisa diperbanyak lah contoh-contohnya lagi. Nah, itu untuk yang ER model. Untuk yang semantik model, itu hampir sama dengan ER model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Sebagai contoh, dengan masih menggunakan relasi pada Bang X. Sebagaimana contoh sebelumnya dalam semantik model adalah seperti terlihat pada gambar di atas. Tanda-tanda yang menggunakan dalam semantik model adalah sebagai berikut. Ada garis, punya panah itu menunjukkan adanya relasi. Kalau di R model, relasi itu berbentuk belah ketupat ya. Yang kedua, garis tanpa panah itu menunjukkan adalah atribut ya. Jadi hati-hati ya, karena ini bentuknya semantik model, sudah bentuk bukan ER model. Nah, jika digambarkan tadi ya, Amir atributnya itu adalah alam, milik atribut
alamat, dan nomor tabungan. Ya. Tabungan memiliki atribut nomor tabungan dan saldo. Ya. Amir seharusnya ini apa ya? Nah, ya, Amir memiliki atribut alamat dan nomor tabungan. Yang punya garis itu adalah adanya relasi ya tadi. Amir apa ya? Keterkaitan atau relasinya customer. Customer itu adalah apa ya? Memiliki tabungan atau mempunyai tabungan. Amir adalah customer atau nasabah. Customer atau nasabah mempunyai tabungan ya. Nah, ini contoh dari semantik model. Dia menggunakan kata-kata ya. Terus model data berbasis record. Model ini berdasarkan data pada record untuk menjelaskan kepada user atau pengguna tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Perbedaan dengan model data berbasis objek, pada record basis data model di samping digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database. Juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database, yaitu higher level description of implementation. Terdapat 3 model data untuk yang berbasis record ya. Contohnya yang pertama adalah model relasional ya, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unique. Unique itu apa ya? Berbeda ya antara satu dengan yang lain. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan, set teori yaitu relation. Contoh database penjual barang terdiri dari 3 tabel. Ya, misalnya saya punya database penjualan nih. Di dalamnya ada tabel supplier, ya, dia nyetok barang. Yang kedua ada barang yang namanya suku cadang. Ya. Yang ketiga adalah pengiriman, ya, tabel pengiriman. Ya. Nah, sehingga bisa digambarkan 3 tabel ya. Tadi saya punya, yang pertama adalah tabel supplier, yang kedua adalah tabel pengiriman, dan yang ketiga adalah suku cadang. Ya. Nah, supplier dengan suku cadang itu memiliki keterkaitan atau hubungan. Ya, supplier tadi kan tugasnya apa? Mengirim suku cadang. Ya. Satu supplier itu bisa mengirim satu atau beberapa suku cadang. Dan satu suku cadang dikirim oleh satu atau beberapa supplier. Sehingga nanti relasinya adalah many to many, terbentuk tabel baru di sini. Tabel pengiriman. Ya. Tabel pengiriman memiliki 3 atribut, nomor supplier, nomor partnya atau nomor suku cadang, dan jumlahnya. Ya. Supplier, ya, tabel supplier memiliki 4 field, nomor supplier, nama, ya, status, kotanya. Ingat tadi di dalam tabel itu ada record. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 record. Dalam satu field, dia punya value. Ya, nomor S01, S02 itu adalah value dari nomor supplier. Nah, pengiriman itu 3 atribut ya tadi, nomor supplier, nomor part, dan jumlahnya ya. Nah, nomor part, nomor supplier itu mengacu pada nomor supplier yang ada di tabel supplier. Berarti ini adalah foreign key, sedangkan nomor supplier di sini adalah primary key. Ya. Kalau di sini boleh redundancy, tapi di sini tidak boleh ya, karena ini adalah primary key, sedang ini adalah foreign key ya. Terus yang ketiga yaitu tabel suku cadang ya. Jadi tabel suku cadang 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 field. Ya. Ada berapa record? 1, 2, 3, 4, 5 record ya. Jadi itu ya, itu model relasional nih sebenarnya. Supplier memiliki relasi dengan suku cadang. Relasinya apa? Pengiriman. Karena many to many terbentuklah tabel baru yaitu tabel pengiriman. Ya. Yang kedua adalah model hierarki, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan record dan link atau pointer.
di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas. Bisa one to one dan one to many ya. Jika dilihat di sini langsung saja contohnya ada parent, ada child ya. Parent orang tuanya dia memiliki anak ya. Contoh di sini A memiliki anak B, C, D. B memiliki anak E dan F, sedangkan D memiliki anak G, H, dan I ya. Hingga bisa digambarkan seperti ini. Dosen atas nama Baya dia mengajar sistem basis data dan analisa perancangan sistem informasi. Sistem basis data diikuti oleh mahasiswa atas nama Nina, Lena, dan Hafiz Novi. Ya, ada 4 ya. Sedangkan pada analisa perancangan sistem informasi itu diikuti oleh mahasiswa atas nama Hafiz, Naya, dan Rafa. Ya. Nah, tadi ya sesuai bentuknya bisa one to many ya, bisa one to one ya tadi ya, contohnya di sini ya. Nah, ini hubungannya kalau dalam hierarki ya. Selanjutnya untuk yang model jaringan ya. Untuk yang model jaringan, nah ini bentuknya itu seperti graph ya, atau model lah di sini. Distandarisasi pada tahun 1971 oleh Database Task Group DBTG ya, DBTG, atau disebut dengan model Codasil, Conference on Data System Language. Mirip dengan hierarki model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas one to many, dia bisa many to many ya. R1 memiliki relasi dengan R2, R1 relasinya ke R4 dan R3. R2 memiliki relasi ke R5, R4, R1, dan R3. Nah, itu cara itu model jaringan atau bentuk graph ya. Model jaringan digambarkan seperti ini ya. Tadi ya, dosen atas nama Baya mengajar sistem basis data dan analisa perancangan sistem informasi. Sistem database itu diikuti oleh Nina, Lena, Novi, dan Hafiz. Sedangkan untuk yang analisa perancangan sistem informasi diikuti oleh Hafiz, Naya, dan Rafa. Jika kita lihat perbedaannya dengan model hierarki tadi, untuk yang Hafiz, kalau pada model hierarki itu digambarkan kembali di sini, karena dia one to many ya. Sedangkan ini untuk model graph ini tidak perlu digambarkan ya, cukup satu ya Hafidnya di sini ya. Dia memiliki relasi ke sistem database, ya, dia juga bagian dari analisa perancangan sistem informasi. Oke, itu untuk model. Jadi nanti ada pokok bahasan sendiri yang kita belajar yang namanya ER model, dan ada pokok bahasan juga eh, yang belajar ER model, sedangkan untuk yang graph sekarang juga banyak ya sebenarnya digunakan. Ya. Oke, itu dulu dari saya untuk pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.